Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan supaya iman kita terus semakin bertumbuh, semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat, rahmat dan anugerah Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu. Dan urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami dan juga mengerjakannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Jemaat dikasih Tuhan, kisah tentang Yesus dan murid-muridnya yang satu perahu ini menjadi satu pelajaran yang penting buat kita. Mereka, murid-murid, satu perahu dengan Yesus. Ketika mereka sedang berlayar di tengah danau itu, tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Ya, ada angin badai. Lalu kemudian yang terjadi, perahu itu mulai goyang karena gelombang yang besar. Bahkan saya bisa bayangkan air pun mulai masuk ke dalam perahu. Suasana pasti mencekam sekali. Tetapi yang unik di sini, Yesus tidur di tengah badai seperti itu. Dia bisa tidur. Lalu kemudian murid-murid membangunkannya ya dengan penuh ketakutan. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ya, lalu memang Yesus menegur mereka, menegur murid-muridnya. Ya, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Saudaraku, kalau saudara berada di posisi murid-murid Yesus, naik perahu, badai yang besar itu melanda, lalu air mulai masuk, wah mungkin rasanya mau tenggelam. Nah, kira-kira bagaimana reaksi saudara? Reaksi murid-muridnya adalah membangunkan Yesus dan berkata, "Tolonglah, kita binasa." Tetapi Yesus menegur, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Jemaat dikasih Tuhan, ini jadi satu pelajaran buat kita. Sekalipun kita bersama dengan Yesus, badai tetap bisa datang. Sekalipun bersama dengan Yesus, yang namanya permasalahan, pergumulan itu tetap ada. Tetapi yang membedakan adalah ketika ada Yesus bersama dengan kita, pasti ada pertolongan. Nah, kenapa murid-muridnya ditegur demikian? Karena murid-muridnya lebih fokus kepada badai itu. Dilihatnya badai yang mengerikan. Dilihatnya kekuatan alam yang menakutkan. Dilihatnya air mulai masuk ke perahu. Wah, suasana mencekam. Tapi mereka tidak fokus kepada Yesus. Masih ingat bagaimana seorang Petrus bisa berjalan di atas air? Petrus berjalan di atas air, mujizat yang luar biasa. Tetapi ketika dilihatnya, ada dirasanya, ada hembusan angin, ya, ada gelombang datang. Waduh, ombaknya mulai gerak nih, mulai bergelora nih. Wah, mulai ada satu kepanikan, ketakutan, tenggelamlah dia akhirnya. Jadi ketika fokusnya di masalah, maka kecenderungan yang terjadi adalah ketakutan. Dan ketakutan adalah salah satu indikasi ya bahwa iman kurang. Semakin orang imannya lemah, semakin banyak takut. Semakin kuat imannya, semakin tenang.
Ya, jemaat dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi ketakutan bisa jadi indikator ya. Indikator seseorang itu sedang lemah atau kurang imannya. Ini Yesus katakan apa? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kamu yang kurang iman. Karena fokus mereka semua bukan pada Yesus. Kalau mereka fokusnya kepada Yesus, mereka dekat dengan Yesus. Mereka pegang Yesus. Saya yakin Yesus pun bangun. Dan Yesus tidak akan membiarkan perahu mereka tenggelam. Yesus pasti juga akan menghardik angin dan danau itu sehingga menjadi tenang kembali. Saya percaya itu terjadi. Dan tidak mungkin toh misi penyelamatan dunia, misi penyelamatan umat manusia itu gagal di tengah danau. Enggak, karena Yesus sudah menyatakan bahwa Yesus itu datang untuk menebus umat manusia. Dia harus mati di atas kayu salib. Itu semuanya sudah istilahnya dinubuatkan bahwa anak manusia itu harus mengalami itu semua. Bukan mati di danau. Kalau murid-muridnya percaya Yesus, murid-muridnya pasti selamat. Sekalipun badainya besar. Sebesar apapun badai yang terjadi, tidak akan pernah melebihi kuasa Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara saat ini sedang mengalami badai masalah dalam hidup. Yang namanya badai itu bukan hanya satu. Ya, kalau cuma angin, hus itu cuma angin. Mungkin masalah lagi, banyak masalah. Itulah badai. Masalah dalam hidup kita mungkin banyak. Ya, menjadi badai kehidupan. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, ketika kita pegang Yesus, maka Yesus akan menghardik badai itu. Maka Yesus akan menolong kita. Seringkali diizinkan sesuatu terjadi untuk menguji iman kita. Seperti halnya dengan murid-muridnya waktu itu. Yesus ada di kapal atau di perahu itu. Saya percaya bahwa itu bagian dari pengujian iman dari murid-muridnya. Apakah murid-muridnya tetap percaya kepadanya? Apakah murid-muridnya tetap beriman sungguh-sungguh kepada Yesus? Fokus kepada Yesus. Nah, saat itulah terbukti Yesus menegur murid-muridnya. Karena murid-muridnya kurang percaya. Walaupun manusiawi, sangat manusiawi. Coba Anda di posisi mereka, pasti juga mengalami situasi yang serupa. Tetapi kita belajar justru dengan ini. Kita harus fokus kepada Yesus. Saat ada masalah, datang kepada Yesus. Bukan kita fokus terhadap masalah itu. Jangan fokus di badainya, engkau akan takut. Tetapi kalau fokus pada Yesus, dekat dengan Yesus, maka kita pasti ditolongnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu pagi ini mengajarkan kami bagaimana kami harus beriman. Kami harus teguh dalam iman dan pengharapan. Bagaimana kami harus fokus kepada Yesus. Bukan pada masalah, bukan pada badai yang terjadi. Seperti hanya juga Petrus ketika fokusnya berubah dari sebelumnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kemudian dia mulai melihat keadaan sekelilingnya. Melihat situasi, ada hembusan angin. Lalu Petrus mulai tenggelam. Demikian juga murid-murid Yesus. Ketika mereka dalam satu perahu dengan Yesus, Yesus tidur. Tetapi mereka panik, mereka takut. Karena mereka fokus dengan badai itu. Dan tidak fokus kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus menegur mereka. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami lebih lagi di dalam mengikut Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti menolong badai sebesar apapun yang terjadi atas hidup kami. Yang berdoa untuk pemirsa yang sedang dalam pergumulan saat ini ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka menghadapi badai yang besar dalam hidupnya. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menghardik badai hidup mereka dan menenangkan keadaan. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami, pimpin kami hari ini Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu boleh menyertai kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.